Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat tahun baru. Adik-adik, apa kabarnya ya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, Kak Iya, Femi. dalam keadaan sehat, amin. Amin. Nah, Kak Maya, nggak kerasa ya? Udah tahun baru aja, udah tahun berapa ini? 2021, Kak Femi, nggak kerasa ya. Iya. Ih, Kak Wow. Maya, liburan kemana aja, Kak? Kak Maya Pergi sih kemana? nggak liburan kemana-mana ya, Kak Femi. Kak Maya di sini aja, nggak bisa pulang juga ketemu orang tua kan masih ada virus corona, Iya. Kak Femi. Jadi Betul. di rumah aja deh, tapi itu tidak mengurangi sukacita, Sukacita. Kak Femi. Kak Femi kemana? Kalau Kak Femi pergi ke Jakarta, Kak Maya, menemui keluarga dari Mama, Oh. menemui Bulang dan Ribu. Seru ya. Iya. Kalau gitu kita tanya adik-adik Kak Femi. Coba kita Adik-adik mendekat. liburan kemana ya? Ada yang bilang di rumah aja juga kayak Kak Maya, Kak Femi. Ada juga yang bilang katanya ke rumah Bulang juga. Oh. Natalan sama Bulang, sama neneknya. Tapi banyak yang nggak pergi-pergi kayaknya Iya, Kak Femi. takut. Karena kita masih harus menjaga diri kita dari virus corona. Betul sekali. Nah, sekarang kita mau mulai ya sekolah minggu, Kak Maya. Oke Kak Femi, kita mau apa Kak Femi? Kita mau berdoa dulu, Kak. Oke, kalau begitu adik-adik kita ambil sikap berdoa, semuanya lipat tangan tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan berikan bagi kami Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan sekolah minggu, biar Tuhan yang boleh berkati kami, Tuhan yang boleh kuasai kami Tuhan, agar kami boleh sekolah minggu dengan baik, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Iya, adik-adik. Nah, di tahun yang baru berarti kita harus punya semangat ya. Semangat yang Semangat baru, yang Kak baru, Femi. betul Kak Mastri. Nah, jadi adik-adik sekarang bangkit berdiri, kita mau sama-sama bernyanyi Allahku besar. Kita mau sambil pakai gerakan. Oke. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Kita ulang sekali lagi adik-adik. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Wah, Allah kita yang besar yang juga menyertai di 2021 ya Kak sampai Femi. kita mulai masuk ke tahun 2021 Kak Betul. Maya. Jadi sekarang Kak Femi kita mau bilang kita sayang sama Tuhan Yesus Kak Iya, Femi. kita mau bilang, kita mau nyatakan kalau kita cinta dengan Tuhan Yesus. Kita Jadi mau kita apa, mau Kak Femi? bernyanyi I love you Jesus. Oke, ayo Kak Mastri. Bikin gerakan juga ya Kak Femi. Betul, belum boleh duduk. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep
down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Jadi apakah adik-adik di rumah semuanya sayang sama Tuhan Yesus? Pastinya Kak. Udah angkat tangan semua Kak Femi? Berarti semuanya sudah melakukan gerakan bahwa mereka cinta dengan Tuhan Yesus. Oke, kalau begitu kita masih mau puji Tuhan ya Kak Iya, Femi? kita masih mau bernyanyi, hatiku penuh nyanyian. Masih pakai gerakan ya Kak Maya? Oke. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa, Kak? adik-adik? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, aku anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Wah, berarti kita semua anak raja Anak ya. raja. Kak Femi, Kak Masri anak raja, Kak Femi anak raja, Kak Kak Maya Maya. anak raja. Adik-adik di rumah Adik-adik yang juga. di rumah semua anak raja. Oke, dan kita masih mau puji Tuhan ya Iya. Kak Femi. Walaupun kita tidak bisa keluar rumah, kita masih harus di rumah. Tapi kita percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan Ada kita beserta ya. dengan kita. Di rumah juga nggak Kak? Di rumah juga Kak Femi, makanya kita mau nyanyi Yesus di dalam rumahku. Iya, ini berdiri atau duduk? Masih berdiri dong Kak Oke, Femi. silakan Kak Mastri. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya ya adik-adik. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekali lagi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family.
sukacita, tetap Betul, senang, Kak Femi. Maya. Jadi adik-adik di rumah semuanya sudah senyum belum ya, Kak Femi? Coba kita mendengarkan. Kita lihat. Wah, udah, Kak, udah kelihatan semuanya semua udah kelihatan giginya Iya. ya. Oke. Jadi kalau begitu apakah adik-adik sudah siap dengar firman Tuhan hari ini? Aku sih udah siap, Kak. Kak Maya juga sudah siap. Kak Mas Kak sudah Mastri siap belum? Sudah siap, adik-adik juga di rumah pasti udah siap. Oke. Sudah siapkan Alkitabnya adik-adik? Ya, kita tunggu, Kak, sampai mereka menyiapkan Alkitab dulu. Oh, sudah ada yang pegang itu Kak Iya. Femi. Oke, kayaknya udah, Kak, Oke. udah semua. Kalau begitu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi, Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom bagi anak-anak kami semua, anak-anak kami balita, kecil, dan pratama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Ikut pendeta berdoa ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan kembali mempersatukan kami untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar firman Tuhan boleh kami dengar, kami mengerti, kami simpan dalam hati kami, dan itu menjadi pedoman hidup kami. Berkatilah hamba Tuhan, pendeta yang akan menaburkan firman Tuhan, agar apapun yang disampaikan hamba Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami simpan dalam hati kami dan menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah ini kami serahkan hanya kepada Tuhan saja. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Ibrani 11 ayat 1 sampai 5 kita akan bacakan secara responsoria. Pendeta ayat ganjil dan anak-anak kami semua ayat genap yang diwakili nanti kakak kita, Kak Lena ya. Jadi anak-anak kami di rumah semua bersama-sama Kak Lena nanti akan membacakan ayat genap. Kita mulai. Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu
yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Kak Lena buat bacaan firman-Nya. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang iman. Sebelum pendeta jelaskan, pendeta mau tanya dulu ini. Ada nggak yang tahu apa itu iman? Apa sih itu iman? Ada yang tahu nggak? Oke, kita lihat ya, dalam ayat 1 tadi, Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi belum pun kita lihat, belum terbukti kebenarannya, kita percaya bahwa Tuhan akan mengabulkannya, itulah iman. Makanya pendeta mau ceritakan sebuah cerita nih beberapa tahun yang lalu. Pendeta juga pernah merasakan percaya kepada Tuhan meskipun pendeta belum melihat kuasa Tuhan bekerja. Jadi beberapa tahun yang lalu anak pendeta yang paling kecil itu namanya Eloya. Eloya, ada kenal sama anak pendeta yang namanya Eloya enggak? Jadi Eloya ini dulu waktu pendeta melayani di rumah jemaat kita, jadi pendeta waktu itu sedang berkhotbah dan pendeta mengatakan bahwa dalam penderitaan kita ada rencana Tuhan yang lebih indah. Begitu pendeta selesai berkhotbah, ternyata kakaknya datang, Yara dan abangnya Elben. Pak, jari telunjuk adik putus katanya. Ternyata jari telunjuk anak pendeta ini, Eloya itu, jari telunjuknya ini, di tengah jari telunjuknya ini putus. Kemudian saya bilang, kenapa? Kemudian kakaknya Yara berkata, iya tadi mereka main sepeda, kemudian Eloya memasukkan jari telunjuknya ke rantai itu, kemudian terputar itu tanpa sengaja terputar abangnya, kemudian jari telunjuknya itu putus. Dan kata dokter memang itu putus. Kemudian mamanya Eloya langsung membawa Eloya ke rumah sakit. Kemudian dokter berkata, Pak, ini jari telunjuk Eloya ini, anak bapak ini sudah putus, nggak bisa disambung lagi katanya. Tapi pendeta percaya, mujizat yang dibuat Yesus 2000 tahun lebih yang lalu masih bisa terjadi bagi anak saya sekarang. Pendeta berpikir seperti itu. Kemudian pendeta katakan kepada dokter, dokter, jadi bagaimana ini? Nggak bisa Pak, jari telunjuk anak bapak ini harus kita buang. Kalau tidak nanti dia akan lukanya akan infeksi katanya. Itu bisa makin parah lagi. Kemudian kalau begitu bagaimana? Bapak terserah kalau mau membawa anak bapak ke rumah sakit yang lebih besar lagi katanya. Kemudian pendeta berkata, baiklah anak saya dirujuk saja ke rumah sakit yang lebih besar, pendeta katakan. Sampai di rumah sakit, kemudian difotolah, di ronsen kalau di bahasa medisnya, jari telunjuk Eloya. Kemudian dokter spesialisnya berkata, oh ini nggak bisa Pak, karena jari telunjuknya ini sudah putus katanya kan. Tapi pendeta percaya, meskipun jari telunjuk Eloya itu sudah putus, tapi Tuhan punya kuasa. Pendeta percaya bahwa Tuhan bisa menyambungnya. Kemudian pendeta katakan sama dokter, dokter, tolonglah operasi dulu jari telunjuk anak saya.
Tidak bisa lagi Pak, karena ini sudah putus katanya. Coba saja dokter, saya bilang. Oke, kalau begitu kita coba. Tapi saya nggak janji jari telunjuk anak Bapak ini bisa nyambung lagi, kata dokter itu. Iya dokter, saya bilang. Kemudian dibawalah Eloya ini ke ruang operasi. Kemudian dibius selama 1,5 jam operasinya. Kemudian pendeta terus berdoa, Tuhan, aku percaya bahwa mujizat-Mu yang dulu sudah Engkau lakukan bagi orang buta melihat, orang pincang berjalan, kemudian orang mati dibangkitkan. Saya percaya jari telunjuk anak saya Eloya juga bisa menyambung kembali kalau Engkau berkati. Itu yang pendeta katakan. Kemudian dokternya datang. Dokternya berkata, Pak, coba kita tunggu 3 hari. Karena ini sudah putus katanya. Kalau 3 hari hitam berarti jari telunjuk anak Bapak harus dibuang. Kalau tidak hitam berarti sembuh, kata dokternya. Iya dokter, saya bilang. Selama 3 hari pendeta berdoa, Tuhan aku percaya Engkau bisa menyembuhkan dan menyambung jari telunjuk anakku ini. Kemudian 3 hari dokternya datang. Dia lihat lagi. Oh ini kenapa begini? Tambah antibiotiknya. Kita tunggu 3 hari lagi katanya. Selama 3 hari pendeta terus berdoa, Tuhan aku percaya bahwa Engkau bisa menyembuhkan jari telunjuk anakku Eloya ini. Berkati Tuhan. Kemudian 3 hari kemudian dokternya datang. Dan dia berkata, oh nyambung Pak. Akhirnya sampai sekarang jari telunjuk Eloya seperti tidak pernah putus. Jadi anak-anak kami yang dikasih Tuhan, itulah yang dikatakan iman. Iman artinya kita percaya bahwa belum pun terjadi, kita percaya bahwa Tuhan akan bisa mengabulkannya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Meskipun kita tidak bisa melihat dengan mata kita, berarti itulah iman. Jadi hari ini kita belajar tentang iman. Kita rajin berdoa, kita rajin beribadah dengan tekun dan tidak main-main meskipun tidak ada guru dan teman-teman bersama kita. Kenapa? Karena kita percaya ada Tuhan di sebelah kita. Makanya jadi kalau kita mengharapkan segala sesuatu, misalnya kalau kita berharap bapak kita, mama kita bisa membelikan kita mainan, sekalipun kita belum memperolehnya, tapi kita terus berharap dan percaya bahwa suatu saat kita pasti mendapatkannya, itulah iman. Jadi misalnya anak-anak kami ini berdoa, Tuhan aku pengen sekali Tuhan dibelikan mainan sama mama papaku. Tapi mama papaku belum punya uang. Tapi aku percaya jika Engkau mengizinkannya, maka suatu hari aku pasti akan memperolehnya darimu. Itulah iman. Kita berharap terus meskipun belum dikabulkan. Itulah iman. Kemudian sekarang gini, siapa percaya kalau pendeta sekarang pegang lilin? Ini lilin kan? Siapa percaya anak-anak kami di rumah kalau pendeta sekarang sedang memegang lilin? Coba angkat tangannya dari rumah. Oke, kenapa anak-anak kami percaya kalau pendeta sedang pegang lilin ini? Karena memang anak-anak kami bisa melihat kalau ini adalah lilin yang pendeta pegang. Berarti itu bukan iman. Karena kita sudah melihat bahwa pendeta sedang pegang lilin. Tetapi sekarang pendeta coba tanya nih. Siapa percaya kalau di sampingnya atau di depannya atau di sekitarnya sekarang ada Tuhan? Coba angkat tangannya. Ada nggak yang percaya di samping kiri kanannya, di depannya ada Tuhan nggak? Coba angkat tangannya. Kenapa percaya? Itulah iman. Jadi makanya dalam ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi anak-anak kami yang dikasih Tuhan, hari ini kita sedang belajar tentang iman Habel dan iman Enok. Coba dulu, siapa tahu siapa nama abangnya Habel? Ada yang tahu enggak? Ya, nama abangnya Habel adalah Kain. Jadi ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, maka dia dikaruniakan anak yaitu Kain dan Habel. Habel ini adiknya Kain, dan Kain ini adalah abangnya Habel. Suatu hari karena Habel ini seorang petani nih. Abangnya Kain itu seorang gembala kambing domba. Kemudian suatu hari mereka mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Kemudian datang Habel ini percaya dia. Karena persembahan itu meskipun Tuhan tidak ada di situ, tapi dia percaya persembahanku itu untuk Tuhan katanya. Makanya datanglah Habel ini, dia mengambil
domba peliharaannya yang paling bagus sekali, yang paling baik. Datang Habel ini dia persembahkan untuk Tuhan. Oh, jadi dia ambil itu, dia membawa domba peliharaannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yang terbaik, meskipun dia tidak melihat Tuhan di situ menyaksikan dia mempersembahkan persembahan dombanya, tapi dia percaya nih, Tuhan ada di sini sedang menyaksikan persembahan yang kupersembahkan, maka dia berikan yang terbaik. Ternyata abangnya Kain tidak. Dia seorang petani. Dia mengambil yang asal saja. Yang penting sudah ada kupersembahkan untuk Tuhan katanya. Makanya dia ambil bukan yang baik, tapi asalan saja. Kemudian dia persembahkan kepada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Kemudian kita belajar lagi tentang iman daripada Henok. Henok ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dia melakukan yang baik di mata Tuhan. Dia tidak mau berbuat jahat. Dan Tuhan memberkati Henok sampai umurnya 365 tahun. Bayangkan. Kalau sekarang kita mencari orang yang umurnya 100 tahun saja udah susah kan? Tapi Henok ini umurnya 365 tahun. Bahkan kalau kita selalu bilang manusia pasti mati, ternyata Henok tidak mengalami kematian. Dia diangkat ke sorga. Makanya katanya tadi dia hilang. Kenapa? Karena dia diangkat ke sorga. Henok tidak meninggal. Makanya anak-anak kami yang dikasih Tuhan, meskipun saat ini kita berada di rumah kebaktian, tapi ingat, Tuhan hadir di samping kita. Tuhan melihat perbuatan kita. Makanya kalau kita sedang berdoa tidak sungguh-sungguh, Tuhan melihat. Kenapa? Karena Tuhan hadir di sekitar kita. Makanya firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Makanya nih kalau dalam hati kita mengejek kawan kita, dalam hati kita mengutuki kawan kita, Tuhan lihat, Tuhan tahu. Kalau dalam hati kita membohongi orang tua kita, dalam hati kita tidak jujur kepada papa mama kita, Tuhan lihat. Kalau kita tahu, Tuhan melihat ke dalam hati kita, meskipun kita tidak bisa melihat dengan mata kita keberadaan Tuhan, itulah iman. Jadi buat anak-anak kami semua, meskipun saat ini kita belum bisa belajar di sekolah, belum bisa jalan-jalan seperti biasanya, belum bisa ibadah di gereja bersama teman-teman kita, pastikan anak-anak kami semua rindu ya, ketemu dengan teman-temannya kan? Tapi anak-anak kami melalui firman hari ini, meskipun kita belum ke sekolah, meskipun kita belum belajar di sekolah, belum beribadah bersama teman kita di gereja, tapi percayalah, di balik semua yang kita hadapi sekarang, di balik situasi pandemi COVID-19 sekarang, di balik kita harus tinggal di rumah, percayalah, itu iman kita. Percayalah bahwa di balik itu nanti semua pasti ada rencana Tuhan yang lebih indah bagi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang penting percaya saja kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Jikalau Tuhan belum menolong kita sekarang, misalnya gini, kita pengen beli tas, kita pengen beli mainan, kemudian kita pengen sesuatu, tetapi kita doakan belum terkabul, doakan lagi. Mungkin besok dikasih Tuhan. Kalau tidak besok, mungkin lusa. Kalau lusa pun belum dikabulkan, mungkin besoknya lagi. Coba lihat gambar ini nih. Coba lihat gambar ini. Gambar ini coba lihat. Gambar yang di atas ini adalah orang yang sedang menggali. Mereka mau mencari batu berlian ini. Dia mau menggalinya, kemudian dia cangkol terus, dia mencangkolnya. Coba lihat gambar ini, dia terus mencangkolnya nih, dia cangkol, tetapi dia sudah mulai kewalahan. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan batu berliannya. Kemudian ternyata coba lihat gambar yang di bawahnya, coba lihat, dia pergi meninggalkan galiannya. Ternyata kalau kita lihat gambar yang di atas ini, sekali lagi dia jatuhkan cangkolnya, dia dapat berliannya. Makanya buat anak-anak kami semua, kalau sekarang belum dikabulkan, minta terus. Percayalah, kalau enggak sekarang, mungkin besok dikabulkan Tuhan. Kalau enggak besok, mungkin lusa dikabulkan Tuhan. Yang penting,
Katanya tadi iman, percaya. Kalau kita lihat gambar ini tadi, sekali lagi dia mencangkolkan cangkolnya, sudah dapat. Tapi karena dia tidak sabar, dia tinggalkan galiannya. Ternyata dia pulang dengan tidak membawa berlian. Nah, makanya anak-anak kami semua melalui firman Tuhan hari ini, percayalah kepada Tuhan. Percaya saja kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi mulai hari ini tetap percaya, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan patah semangat belajar dari rumah, jangan jenuh belajar dari rumah, tapi percayalah, suatu saat kita akan tahu apa sih rencana Tuhan sehingga dibiarkannya dunia ini menghadapi virus corona. Suatu hari kita pasti tahu. Karena pendeta sudah alami nih. Dulu pendeta waktu belum melayani di kota Bandung ini, pendeta pengen sekali ke Yerusalem nih. Kalau ke Yerusalem itu pendeta mau melihat di mana sih Yesus dulu dilahirkan. Kemudian tapi biaya untuk ke sana itu mahal sekali. Pendeta nggak akan sanggup. Sampai katanya 30 sampai 35 juta. Pendeta nggak punya uang sebanyak itu kan. Tapi pendeta berdoa. Tuhan, saya rindu berangkat ke Yerusalem ini Tuhan. Tapi saya nggak punya uang. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, maka mudah bagi Tuhan memberangkatkan saya ke Yerusalem. Kemudian ternyata 1 tahun pendeta doakan belum dijawab, 2 tahun belum dijawab, 3 tahun belum dijawab, 4 tahun belum dijawab, 5 tahun belum dijawab. Akhirnya pendeta pindah dari Johar ke Bandung. Tapi pendeta terus berdoa. Kemudian Tuhan, aku masih percaya Engkau akan memberangkatkanku. 1 tahun di Bandung belum dijawab. 2 tahun di Bandung belum dijawab. 3 tahun di Bandung belum dijawab. Jalan ke 4 tahun pendeta di Bandung. Datang telepon dari Jakarta. Pendeta pernah nggak ke Yerusalem katanya. Oh belum. Mau ke Yerusalem katanya. Kok bisa? Saya bilang. Iya pendeta, gratis katanya kan. Kok bisa? Saya bilang. Iya, pendetanya berhalangan. Jadi Pak Pendeta yang gantikan. Akhirnya tahun 2018 pendeta berangkat ke Yerusalem. Gratis. Karena Tuhan menjawab doa pendeta. Jadi buat anak-anak kami semua pun seperti itu. Percayalah, imani, iman katanya tadi. Terus berharap meskipun belum terkabul. Terus percaya meskipun belum melihat. Itulah iman. Makanya hari ini buat anak-anak kami semua, percayalah, duduk sekarang di rumah ibadah. Tuhan juga hadir, duduk bersama anak-anak kami di situ. Meskipun tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Memikirkan sesuatu dalam hati, Tuhan tahu yang baik atau yang buruk. Mengasihi papa mama kita, Tuhan tahu. Meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan tahu. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan selalu melihat dan mengawasi kita. Apakah kita melakukan yang baik atau tidak. Jadi anak-anak kami semua mulai sekarang percayalah bahwa Tuhan tahu bagaimana kita, Tuhan tahu kesusahan kita, Tuhan tahu keinginan kita. Tetap percaya, tetap berdoa bahwa suatu hari Tuhan pasti akan menolong dan menjawab doa kita. Amin. Kita berdoa, ikut pendeta berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Karena hari ini saya diajar kembali agar percaya saja kepada Tuhan. Meskipun saat ini kami beribadah di rumah, belajar di rumah, beraktivitas di rumah, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan hadir bersama kami, menemani, mendampingi kami di dalam belajar kami, di dalam ibadah kami, meskipun masih beribadah dari rumah. Dan mungkin saja Tuhan, kami sering merasa kalau Tuhan tidak mendengar doa kami. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kami percaya meskipun doa-doa kami, meskipun keinginan kami belum terjawab, kami akan tetap percaya
bahwa Tuhan suatu hari nanti, suatu saat nanti, Tuhan akan menolong dan mengabulkan doa-doa kami. Ajarlah kami Tuhan selalu berkata-kata, selalu berbuat baik, seturut dengan kehendak Tuhan, baik kepada papa, mama, abang, kakak, adik kami. Karena kami percaya Tuhan melihat perbuatan kami, apakah yang baik atau yang tidak baik. Ampuni Tuhan dosa kami, terimalah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, tadi pada udah dengerin firman Tuhan kan? Tadi yang bawa firman Tuhannya ada pendeta kita ya, Kak Femi. Pendeta Jaya, Kak Maya. Tadi apa ya kata pendeta? Kita kan tadi berbicara tentang iman, Kak Femi. Iman percaya kita pada Tuhan. Yesus. Nah, kalau pada masa sekarang kita beriman untuk apa ya? Kita percaya untuk hal apa, Kak? Kita percaya kalau pandemi ini akan segera berakhir, Kak Amin. Femi. Jadi kita harus sabar ya adik-adik. Kita masih harus tetap berada di rumah sampai pandemi ini benar-benar berakhir. Betul Kak Maya, kita sama-sama berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan dari orang-orang yang sakit. Betul, dan juga menyertai kita ya Kak Femi. Betul. Kita tidak terkena virus corona, amin. Amin. Iya Kak Maya, sekarang kita mau persembahan. Oke. Adik-adik di rumah bisa disiapkan bersyukurnya diberikan kepada orang tua, nanti orang tua yang memberikan kepada gereja. Kita mau sambil bernyanyi persembahan kami pada hari ini. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nah, sekarang kita sudah melakukan persembahan. Berarti ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik Kak Femi. Apakah itu? Aktivitas. Oh iya, aktivitas. Iya, aktivitas kita adik-adik. Jadi Kak Maya dan Kak Femi akan menunjukkan beberapa gambar di layar YouTube adik-adik. Nanti bisa kelihatan ada gambar ciptaan Tuhan dan juga ciptaan manusia. Betul sekali. Nah, lalu tugas adik-adik adalah Foto di gambar yang adalah ciptaan Tuhan adik-adik. Jadi dipilih ya yang mana ciptaan Tuhan dan yang bukan. Nanti adik-adik foto di gambarnya. Contohnya seperti ini. Iya, seperti itu ya adik-adik. Nanti kakak abang sekolah minggu juga mau lihat ya foto adik-adik semua. Jadi jangan lupa boleh dikirim ke grup WhatsApp atau boleh juga di Instagram atau Facebook KKR. Ditunggu ya adik-adik. Oke, Kak Maya contohnya seperti ini Kak. Oke, jadi itu ya adik-adik. Adik-adik kalau foto nonton YouTube dari HP atau dari tab atau dari TV, adik-adik pilih gambarnya yang sudah ditampilkan, lalu foto selfie ya, minta tolong mama atau papa yang fotoin adik-adik di depan TV, tab atau HP-nya masing-masing. Oke. Iya. Oke, kita mau, nggak kerasa ya Kak, udah di penghujung kebaktian. Ibadah kita sudah mau selesai ya Kak Femi. Betul, kita mau berdoa syafaat, adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus telah memberkati kami di sepanjang kebaktian ini Tuhan, dari awal sampai akhir, di mana kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita Tuhan, kami juga tadi telah memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati persembahan kami Tuhan, supaya berguna bagi kemuliaan nama-Mu bagi gereja Tuhan. Juga Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa untuk dunia ini Tuhan, untuk Indonesia, untuk Bandung yang sedang terkena virus corona. Kami mau doakan bersama-sama supaya virus corona ini boleh secepatnya hilang Tuhan dari muka bumi ini, agar tidak ada satupun yang terkena penyakit virus corona lagi Tuhan, maupun penyakit lainnya. Tuhan yang terus berikan kami kesehatan di dalam kami beraktivitas sehari-hari. Tuhan yang berikan kami juga sukacita dan semangat di dalam kami melakukan kegiatan kami sehari-hari. Untuk adik-adik Tuhan yang sedang bersekolah, Tuhan yang berkati juga di dalam persekolahan online-nya, ataupun masih dalam masa liburan, Tuhan yang berkati supaya kami boleh tetap semangat Tuhan di dalam melakukan persekolahan kami, di dalam kami melakukan kegiatan kami ya Bapa. Berkati juga untuk orang tua kami, untuk Mama dan Papa, Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan rezeki, Tuhan yang juga berikan damai sejahtera kepada Mama dan Papa Tuhan, berikan juga kerukunan kepada kami semua Tuhan, supaya kami boleh tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kebaktian ini sudah berakhir, kami tetap mau beraktivitas setelah ini, Tuhan yang tetap sertai ya. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai Sudah selesai. adik-adik. Kita bertemu lagi minggu depan. Selamat hari Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Tuhan memberkati Tuhan Yesus adik-adik. memberkati.